Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hanifah, mahasiswa dari program studi PIAUD, akan mempresentasikan tugas psikologi dengan tema stres dan kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stres dulu ya. Stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik, psikis, atau perilaku apabila ada tuntutan terhadap dirinya. Tuntutan itu berasal dari dirinya sendiri, yaitu bisa karena iri hati, cemas, dan takut. Sedangkan dalam lingkungan, biasanya itu terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan lingkungan sosialnya. Stres biasanya seseorang itu baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Jadi stres itu adalah reaksi yang normal manusia terhadap tekanan sehari-hari. Sedangkan kesehatan mental menurut Rahmawati et al. 2022, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Untuk kesehatan mental ini, penyakit mental yang dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan presentasi atau prestasi dari siswa di sekolah. Jadi, siswa yang di sekolah itu akan menurun prestasinya karena stres, begitu ya. Yang bekerja juga seperti itu, dengan stres itu dapat menurunkan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu, biasakan untuk menjalankan pola hidup sehat. Kemudian hubungan stres dan kesehatan mental. Untuk hubungan stres dan kesehatan mental ini, stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi. Untuk depresi ini, perasaannya sedih yang berkepanjangan sehingga kehilangan untuk minat dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kecemasan itu juga perasaan khawatir ya, yang terlebih karena berlebihan dan tidak beralasan seperti itu. Untuk gangguan tidur, sulit tidur. Sulit tidur ini sering terbangun di tengah malam. Masalah fisik, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan. Kemudian kita bisa melakukan dengan penyebab dan dampak stres. Banyak sekali penyebab dampak dan stres yang ada di lingkungan kita. Tapi salah satu dari faktor penyebab stres ini yaitu adalah perasaan cemas terhadap hasil yang akan dicapainya. Merasa cemas dan tidak beralasan cemasnya, karena hanya angan-angan yang hasilnya nanti seperti apa itu membuat dia cemas seperti itu. Aktivitas yang tidak seimbang. Untuk aktivitas yang tidak seimbang ini seperti terlalu banyak aktivitas namun kurang istirahat, itu juga menyebabkan faktor penyebab stres. Tekanan dari diri sendiri ini juga termasuk penyebab dari stres. Kondisi ketidakpastian, kok ini tidak pasti ya, kok ini tidak segera terselesaikan, seperti itu adalah faktor penyebab stres. Perasaan bersalah ini juga termasuk faktor penyebab stres. Kebutuhan fisiologis dan biologis yang tidak terpenuhi, itu pun juga penyebab
dari stres. Kondisi sosial ekonomi yang kurang, dan ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita ya. Hal-hal yang dengan kondisinya kurang ekonomi banyak terjadi masalah-masalah dan menjadikan orang itu menjadi stres. Keluarga yang tidak harmonis, dan ini juga terjadi banyak di masyarakat kita. Dan juga peristiwa yang membuat trauma. Ada peristiwa yang membuat trauma dan itu menyebabkan kita stres. Yang terakhir yaitu penyakit berjangka lama, dan setiap yang sakit itu pasti akan merasakan stres, dan kalau kita gunakan untuk berpikir positif, mungkin stres itu akan berkurang. Dampak kesehatan fisik dan mental. Untuk dampaknya kesehatan fisik dan mental ini, salah satunya adalah dengan gangguan tidur seperti insomnia. Ini adalah gangguan tidur yang mana susah tidur ya. Kemudian sakit kepala, ini juga sering terjadi dari dampak kesehatan fisik mental. Gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, depresi, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, gangguan irama jantung, sakit perut, sembelit, diare, dan tungkak lambung. Kemudian strategi comping. Apa itu strategi comping? Strategi comping adalah cara kita itu bereaksi terhadap situasi yang stressful. Stresnya itu sudah berlebih gitu ya, karena full. Nah, kemudian ini bisa berupa pikiran yang berlebih, perasaan yang berlebih, atau tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi tekanan tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah mengalami stressful? Strateginya itu dapat bersifat adaptif, yaitu bisa sehat, dan juga maladaptif, tidak sehat. Kemudian manajemen stres. Untuk manajemen stres ini adalah serangkaian teknik dan strategi yang kita gunakan untuk menghadapi dan mengurangi tekanan dalam hidup kita. Kita itu kadang juga perlu untuk mengurangi stres dalam hidup kita ya. Seringnya itu kita sering piknik yuk piknik, kayak gitu kan. Salah satu teknik manajemen stres yang untuk mengurangi stres kita. Tekniknya manajemen stres yang dapat Anda coba itu biasanya dengan cara teknik relaksasi. Kita harus relaksasi, kemudian pernapasan dalam, kita ambil nafas kemudian buang, kita ulangi lagi seperti itu. Terus kemudian meditasi, ini pun juga sering dilakukan untuk menghilangkan stres begitu ya. Kemudian juga yoga ini itu juga bisa mengurangi stres, dan juga pastinya olahraga, karena olahraga itu pun bisa mengurangi stres. Kemudian apa hubungannya kesehatan mental dan fisik? Kesehatan mental dan fisik bukanlah dua hal yang terpisah. Dua hal ini saling memengaruhi dan membentuk sesuatu kesatuan yang harmonis. Satu, pikiran mempengaruhi tubuh, stres, emosi, pola pikir. Dua, tubuh mempengaruhi pikiran. Jadi sama-sama ya, antara kedua kesehatan mental dan fisik itu bukanlah dua hal yang terpisahkan. Keduanya itu saling mempengaruhi dan membentuk sesuatu kesatuan yang harmonis. Kondisi fisik itu pun juga tubuh itu mempengaruhi pikiran, kondisi fisik, nutrisi, dan juga aktivitas fisik. Jadi kesimpulannya di sini adalah apabila kita stres, kita harus banyak-banyak mengembalikannya semuanya dengan slow. Stres adalah respon alami tubuh. Jadi itu merupakan respon alami tubuh kita terhadap perubahan atau tuntutan. Ini biasanya berupa tekanan fisik,
emosional ataupun psikologi atau psikologis ya. Stres itu sendiri bukan masalah, tetapi cara kita menghadapi yang bisa menjadi masalah. Jadi di sini kita harus menghadapinya semua itu dengan tenang, dan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah mengembalikannya kepada Allah, tidak ada yang tidak mudah bagi Allah untuk memudahkan segala urusannya kita. Dan semoga kita selalu untuk memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, dan Allah pasti akan menolong kita. Itu saja yang bisa saya presentasikan dalam tugas psikologi ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahannya semoga bisa dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.